I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that damn. Bitches on my line, and you know. Baik semuanya, laporan audit klien sudah hampir selesai. Tapi saya perhatikan di sini ada pengeluaran yang tidak wajar di laporan kas. Maria, kamu yang audit di bagian ini kan? Apakah kamu sudah klarifikasi? Sudah Pak, klien bilang itu pengeluaran untuk biaya operasional mendadak. Saya belum sempat minta bukti tertulis, tapi sepertinya masuk akal. Tapi bukti tertulis sangat penting Mbak Maria. Kita harus tetap berpegang teguh dalam prinsip integritas. Saya tahu Dika, tapi kalau kita terlalu ketat, klien bisa merasa tidak nyaman. Kita juga harus menjaga hubungan baik kita dengan klien. Iya Maria, tapi tetap saja kita harus objektif. Jika kita tidak ada bukti yang kuat, kita tidak bisa sembarangan untuk menyimpulkan. Mungkin kita bisa mencari untuk penjelasan kepada klien bahwa ini adalah bagian dari proses audit dan standar. Kita tidak ingin mereka merasa disudutkan. Itu benar Dika, mungkin saya bisa menjelaskan bahwa permintaan bukti ini adalah untuk melindungi mereka. Jika ada masalah di kemudian hari, kita tidak ingin mereka terjebak tanpa dokumentasi yang jelas. Itu ide yang bagus Maria, kita harus memastikan bahwa klien memahami bahwa ini demi kepentingan mereka juga. Tapi bagaimana kalau mereka tetap keberatan? Kita harus siap dengan strategi kalau mereka terlalu defensif. Mungkin kita bisa tawarkan mereka bantuan untuk menyusun dokumentasi yang kurang. Jadi, mereka tidak merasa kita dikritik, tapi malah membantu. Bagus Maria, kita harus tegas tapi tetap profesional. Ini adalah tantangan reputasi kita sebagai auditor. Saya dengar ada rapat penting soal laporan akhir. Saya dan Bu Suci ikut bergabung di rapat ini karena hal ini dapat berdampak strategis bagi perusahaan kita. Benar, saya juga ingin memastikan tidak adanya pelanggaran kode etik karena ini menyangkut tentang integritas laporan audit perusahaan kita. Kami sedang bahas adanya transaksi tanpa bukti yang cukup. Maria menyarankan untuk meloloskannya karena alasan hubungan dengan klien. Kita semua tahu, integritas bukan hanya sekedar aturan, tapi ini tentang reputasi profesi kita. Tapi klien kita itu penting Bu Yana. Mereka sudah lama pakai jasa kita. Kalau mereka merasa dipersulit, bisa jadi mereka pindah ke KAP yang lain. Justru karena mereka penting, kita harus menjaga kepercayaan dengan cara yang benar Mbak Maria, bukan dengan menutup mata. Saya setuju dengan Dika. Kita harus ingat bahwa jika kita mengorbankan integritas kita untuk menjadi suatu hubungan, ini bisa berakibat fatal untuk perusahaan kita di masa depan. Tapi, apakah kita tidak bisa lebih fleksibel, Bu? Setidaknya, jika dokumen susulan mereka nanti ada, kita bisa mencatatnya di laporan tambahan. Tapi, bagaimana jika dokumen itu tidak pernah ada? Kita akan tetap salahkan jika ada masalah. Benar Maria, fleksibilitas itu penting, tapi kita tidak bisa mengorbankan prinsip dasar kita. Kita bisa fleksibel dalam komunikasi, tapi tidak dalam etika. Selain itu, transparansi kita pada klien justru menunjukkan bahwa kita peduli kepada mereka. Ini bukan soal mempersulit, tapi soal melindungi mereka dari resiko hukum di masa depan. Baik Bu, saya mengerti. Saya akan coba untuk menyusun cara komunikasi yang lebih baik lagi. Klien juga harus tahu bahwa ini adalah demi kepentingan bersama. Bagus Maria, kita akan mendukungmu dalam proses ini. Kalau saja transaksinya itu dalam laporan sampai ada bukti yang sah, kita sampaikan ke klien secara profesional. Kalau mereka memang jujur, saya yakin pasti bisa memberikan bukti. Baik Bu, saya akan hubungi mereka untuk minta bukti pendukung secara resmi. Saya sudah tinjau laporan akhir ini dan saya mengapresiasi kepada tim karena sudah memegang teguh prinsip integritas. Karena ini penting untuk akuntabilitas kita. Terima kasih Pak Rahman, ini hasil diskusi kolektif dari seluruh tim. Dari diskusi ini saya juga belajar, menjaga hubungan baik memang penting, tapi lebih penting lagi menjaga nilai-nilai profesi kita. Setuju, integritas bukan hanya sekedar pilihan, tetapi juga kewajiban. Saya bangga kalian memberi jalan yang benar, meskipun sulit. Ini adalah tantangan yang akan selalu ada dalam pekerjaan kita. Tapi selama kita saling mendukung dan memegang prinsip, kita pasti bisa menghadapinya. Saya berjanji akan lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dan saya akan selalu ingat bahwa kepercayaan klien dibangun di atas transparansi. Dan kita saling mendukung satu sama lain dalam menjaga standar ini. Kita adalah tim, integritas adalah tanggung jawab kita. Kita harus selalu ingat bahwa setiap audit yang kita lakukan adalah kesempatan untuk menunjukkan profesionalisme kita.
Jangan lupa, setiap keputusan yang kita buat itu mencerminkan diri kita. Saya yakin dengan komitmen kita bisa menghadapi tantangan ini dengan baik. Saya ingin menekankan bahwa integritas bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Dan kita buktikan bahwa integritas bukan hanya sekedar swap. Ya, jadi itulah gelar profesi kita sebagai akuntan buku.